Pada pasal kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, siapa orang yang berhak menerima zakat. Disebut dengan asnaf zakat. Saya berharap tim Katib bisa lebih jeli, karena sempat ada beredar tulisan tentang asnaf zakat. Di bawahnya tidak ada tulisan dari tim Katib, tapi seolah-olah saya yang bikin, tapi cuma 5. Itu entah ada yang terhapus, entah gimana, entah mungkin setelah beredar sekian banyak terus berkesinambungan, tapi entah di edaran yang sebelah mana, maksudnya ketika berada di tangan siapa mungkin terhapus karena melalui message, ya, melalui chat message. Jadi kok kata saya di sini atas nama saya, tapi menjelaskan tentang zakat, asnaf zakatnya cuma 5 begitu, itu masih kurang berarti. Mudah-mudahan bisa lebih jeli tim Katib, ya. Dan jika ada yang perlu dikoreksi, silahkan konfirmasikan dengan saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi thamaniyatil ladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Zakat diberikan kepada 8 kelompok, 8 kategori muslim, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kitabihil aziz, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وإلى من يوجد منهم. Nah, ini lanjutannya sampai wabnis sabil, sampai situ. Wal gharimina wa fi sabilillah wabnis sabil. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa makna. Sesungguhnya as-sadaqat di sini, makna sadaqat adalah sesuatu yang kita nafkahkan yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa diambil manfaatnya oleh si penerima harta tersebut. Menyerahkan sesuatu yang milik kita, sebagian daripada bagian yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang akan mengambil manfaat dari pemberian tersebut, karena pemberian tersebut bermanfaat untuk mereka, tapi dengan kategori tertentu penerimanya. Kok enggak disebutkan innamaz zakatu, tapi innamas shadaqatu di sini? Sesungguhnya zakat juga merupakan bagian daripada sedekah. Sedekah itu ada sedekah yang wajib, ada sedekah tatawwu' atau sedekah sunnah. Di antara sedekah wajib, yang pertama zakat, yang kedua nafkah, yang ketiga fidyah, yang keempat kafarah atau kifarat. Seperti itu. Kafarah juga bisa berupa fidyah juga bagi orang yang bersetubuh pada saat Ramadan di siang hari. Seperti itu. Atau juga masuk dalam kategori ini adalah dam, masuk dalam kafarah dam ketika haji ataupun umrah, melanggar aturan yang memang diwajibkan untuk mengeluarkan damnya, itu juga sedekah tapi wajib. Kemudian masih termasuk sedekah wajib, sedekah yang dinazarkan. Kalau saya nanti jadi karyawan tetap, saya nazar mau
kurban, contoh mau kurban, maka kurban itu menjadi wajib yang pada dasarnya hukumnya sunnah muakkadah. Akhirnya kalau di tahun ini saya diangkat jadi karyawan tetap, maka maka Idul Adha tahun ini saya akan berkurban, contoh begitu. Pada saat ternyata sudah diangkat jadi karyawan, maka pada Idul Adha tahun tersebut yang akan ia hadapi setelah nazar itu dikemukakan di dalam qalbunya kah, ataupun memang diucapkan, diutarakan, tapi niatnya memang nazar, maka harus dilaksanakan. Dan pelaksanaan kurban nazar itu merupakan kewajiban, maka orang yang berkurban atau si mudhahhi tersebut tidak boleh sedikit pun memakan dari daging hewan kurban nazarnya tersebut. Berbeda dengan daging hewan kurban tatawwu', hewan kurban sunnah, bukan yang dinazarkan, bukan yang dijanjikan, maka sunnah pula memakannya. Tapi kalau yang dinazarkan atau dijanjikan, haram memakannya sedikit pun, termasuk keluarga inti kita, suami, kemudian kaum istri, anak-anak, dan orang tua serta mertua kandung. Tapi kalau kerabat-kerabat selain keluarga inti yang wajib dinafkahi, ya boleh-boleh saja memakannya. Jadi itu sedekah wajib, sedekah tatawwu. Ada yang kedua sedekah tatawwu, sedekah sunnah, ya infak, jariyah, kemudian juga sedekah secara umum, termasuk kelebihan nafkah. Artinya kadar kecukupan untuk mencukupi kebutuhan hidup sudah dicukupi, tapi ada kalanya sang suami memberikan lebihan kepada keluarga untuk jajan, maka itu namanya sedekah tatawwu, sedekah sunnah, untuk beli baju tambahan atau apapun, atau bahkan mungkin untuk disedekahkan lagi oleh sang istri, itu lebih baik oleh keluarga. Kita mengajarkan anak-anak kita, ayo dek, nih kasih ke sana, begitu. Anak kita diajarkan, dididik sejak dini untuk empati terhadap sesama, bersedekah. Nah, pemberiannya kita kepada keluarga kita dengan tujuan-tujuan yang maslahat, tujuan yang baik, bukan maksiat, maka itu merupakan sedekah tatawwu', sedekah sunnah. Tapi kadar kebutuhan pokok hidup sehari-hari, secara standar hidup orang bisa bertahan hidup, itu merupakan kewajiban, bukan standar orang-orang yang hidup mewah, bukan. Sedekah sunnah. Kemudian ke masjid, wakaf, juga itu sedekah sunnah. Jadi banyak sekali sedekah-sedekah sunnah, termasuk juga kurban sunnah, akikah sunnah, itu masuk sedekah sunnah. Li'annal udhiyata darbun minas sedekah, karena kurban merupakan bagian daripada jenis sedekah juga. Untuk siapa sedekah-sedekah tersebut? Wabil khusus zakat. Yang dimaksud di sini adalah zakat. Lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir. Siapa orang-orang yang fakir? Wahum alladzina la yaqdiruna ala ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim min mat'amin wa malbasin wa maskanin wa ghairiha mimma la budda minhu ala ma yaliqu bihim wa kifayatin min wa kifayati man talzamuhu nafaqatuhum min ghairi israfin wala taqtirin, kaman yahtaju ila asyratin wala yamliku wala yaktasibu awla yahsulu lahu min rai'i aqarihi illa dirhamaini aw thalathatin. Siapa fuqara, orang-orang fakir? Gampangannya begini, orang yang untuk bertahan hidup, untuk
kebutuhan utama saja tidak layak. Contoh pakaian saja compang-camping. Kemudian tempat tinggal saja kadang nggak ada. Tempat tinggal saja nggak ada. Atau tempat tinggal pun sangat tidak layak. Orang yang tidak mampu mempersiapkan pakaian pengganti dari apa yang ia pakai. Oh, sebetulnya kalau kita mau mengacu kepada kategori yang sebenarnya tentang fakir miskin itu saat ini mungkin ada, tapi kalau di perkotaan itu akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Tapi ada jelas. Orang yang nggak punya rumah, orang yang nggak punya pakaian pengganti, contoh seperti itu. Tempat berlindung aja kadang ada di pinggiran toko, kadang berlindung di tempat-tempat umum, di tempat-tempat seperti masjid lah, di pasar. Makan pun susah, benar-benar susah. Dalam kategori atau penjelasan ulama dalam kitab-kitab yang lain, dia cuma punya makanan, stok makanan untuk satu hari itu saja. Sedangkan untuk besok dia nggak punya, untuk satu hari itu saja. Apalagi untuk menafkahi keluarganya secara berlebih, tidak mungkin, tidak punya. Hanya sebatas untuk makan di hari itu saja. Jadi fakir ini di bawah miskin. Sedangkan yang kedua, kategori mustahik atau asnaf zakat, orang yang berhak menerima zakat adalah wal masakin, orang-orang miskin. Jamak dari miskin. Fuqara jamak dari fakir. Orang-orang miskin ini siapa? Wahum alladzina yaqdiruna ala ma yaqau mauqi'an min kifayatihim wa kifayati man talzamuhum nafaqatuhu bimalin aw kasbin halalin la'iqin bihim wa la yakfihim bil ma'nas sabiqi kama yamliku aw yaktasibu aw yatahassalu lahu min iqarin yamliku wa la yakfihi illa ashratin wasawun akana ma yamlikuhu minal mali nisaban am aqalla am aktsara. Orang yang miskin kategorinya di atas fakir, punya tempat tinggal, punya pakaian salin juga punya, bahkan juga punya pekerjaan kasbin halalin, pekerjaan yang halal punya, ya, laikin bihim, yang dianggap layaklah, walaupun jadi tukang bas mungkin, walaupun jadi tukang sapu jalanan, artinya punya penghasilan. Akan tetapi wala yakfihim bil makna, tidak mampu mencukupi secara kadar umum masyarakat memandang bahwa orang tersebut walaupun punya pekerjaan, tukang beca contoh kan punya pekerjaan, layak pekerjaannya, halalan thayyiban, halal, akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Contoh dalam kurun waktu hanya dia punya makanan ke depan itu untuk 3-10 hari saja. Sedangkan selanjutnya dia belum punya keyakinan untuk bisa bertahan hidup lebih daripada 3-10 hari itu. Pakaian ada, rumah ada, tapi ternyata
dipandang oleh keumuman adat di masyarakat secara umum bahwa orang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan yang layak untuk menafkahi keluarganya, untuk bertahan hidup yang cukup lama, maka ini dikategorikan miskin. Lalu wal amilina 'alaiha, wa hum man ista'ana bihimul imamu ala akhdhi zakati wa daf'iha wal wazni limustahiqiha. Sesungguhnya yang disebut amil itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah. Itu yang disebut amil, artinya resmi sebetulnya. Bagaimana lantas yang tidak resmi ditunjuk oleh pemerintah? Syekh Profesor Dr. Sahal, ya, Sahal Mahfud, Bahyai Sahal, beliau berkata bahwa yang disebut sebagai amil zakat itu sebetulnya yang mendapatkan otoritas dari pemerintah, dari sultan. Namun bagaimana dengan panitia-panitia zakat yang menggadang-gadang diri sebagai amil? Maka itu pun boleh jika ternyata masyarakat memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola zakat, menerima dan menyalurkan, maksudnya begitu, menerima dan menyalurkan zakat tersebut, maka itu disebutnya bukan amil, kata Bahyai Sahal, disebutnya panitia penerimaan atau panitia penerima dan penyalur zakat. Boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jangankan panitia begitu, saya nitip saja, mewakilkan. Saya mewakilkan nitip ke Mas Bayu contoh. Mas, ini tolong titip, tolong salurkan nih zakat fitri saya atau zakat mal saya. Kata Mas Bayu, ya udah baik. Ketika saya mewakilkan, saya niat dalam hati saya. Berarti ketika saya menyerahkan itu, saya memang berniat untuk mengeluarkan zakat saya. Ya, dititipkan ke Mas Bayu. Maka nanti Mas Bayu menyampaikannya sebagai mediator. Boleh? Boleh. Tidak masalah. Yang penting kita yang punya tujuan berzakat, berniatlah pada saat kita menitipkannya. Tidak perlu ada akad penerima dari saya terima, tidak disyaratkan begitu. Yang penting ada penyampaian, ada pemberian sambil kita niat pada saat itu, dan kadarnya tertentu, sudah ditentukan. Nah, amil ini berapa banyak? Banyak yang salah kaprah. Penerimaan zakat fitrah dalam kurun 1 minggu di bulan Ramadan, membludak pendapatannya, dikumpulkan zakat banyak. Ada yang amil salah kaprah. Gimana amil salah kaprah? Contoh, dapat uang 20 juta, kemudian berasnya sekian kintal, dibagi 8 sama dia, dibagi 8, 1 bagiannya diambil. Bukan begitu caranya. Bagian amil itu sesuai dengan kinerja dan diukur dengan upah harian pada umumnya. Orang bekerja berapa jam kira-kira? Kalau dia stay-nya cuma 5 jam saja, berarti secara umum, contoh tukang bangunan atau pekerja lepas freelance, itu berapa? Jika 100.000 per hari, kalau per hari dari jam 8 pagi sampai sore, ya, ada orang dapat 100.000 atau 150.000 seperti pekerja bangunan.
atau pekerja secara umum ya, yang freelance, kadarnya takarannya umumnya begitu. Kalau cuma 5 jam ya taruhlah kurang lebih sekitar 50.000 per hari atau 70.000 per hari. Nanti besoknya lagi seperti itu, 50.000 per hari, 50.000 per hari, nanti bisa diambil dari zakat tersebut sebagai upahnya. Diambil dari zakat tadi nanti, tapi ya dari upahnya tersebut sebagai upahnya. Jadi bukan hasil dikumpulkan semuanya dibagi 8, 1/8-nya diambil untuk sendiri. Itu ya terlalu banyak. Salah caranya. Kemudian juga bagi amil, jangan melakukan jual beli beras di dalam masjid. Di dalam masjid jual beli beras di area sholat, jangan, tidak boleh. Kalau mau di luar, bikin stand, bikin tempat ada beras yang dijual untuk orang-orang yang mau berzakat atau muzakki. Nanti setelah dijual diakadkan, maksudnya diberikan, diserahkan sambil diniatkan untuk berzakat. Oleh karenanya yang jadi amil terus ngaji, harus ngaji. Kalau enggak ngaji asal-asalan, harus ada lah satu orang yang bertanggung jawab, yang faqihan. Di sini juga ada penjelasannya, wa yushtaratu, dan disyaratkan apa, kaunuhu, keadaan si amil zakat tersebut musliman, harus orang muslim, faqihan bibabiz zakati harran, ya, hurran dzukuran adlan fi syahadati in kana tafwidhu amman. Bagi penanggung jawabnya, wabil khusus di sini sebagai amil, penanggung jawab amil, dia selain muslim juga harus orang yang ngerti tentang bab zakat. Jadi harus belajar dulu tentang bab zakat, jangan asal-asalan. Kalau tidak belajar tentang bab zakat, nanti ada orang yang mau zakat bukan cuma zakat fitrah, tapi zakat mal bagaimana nanti? Tidak mengerti, tidak faham. Seperti tadi saja jual beli di dalam masjid, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian juga kesalahan berikutnya yang tadi, 1/8 dari total penerimaan diambil. Bukan begitu caranya. Itu sama dengan perampokan syar'i. Kan sekarang apa-apa syar'i, sampai korupsi juga pakai istilah liqo. Iya kan? Sekarang itu sudah lama korupsi partai yang mengatasnamakan partai Islam, partai yang membela keadilan rakyat lah atau apa lain sebagainya, partai umat, partai agama. Ternyata bahkan Quran saja dijadikan sebagai kode-kode korupsi. Ya, ayo liko, kan umumnya liko pengajian, ternyata pertemuan untuk suap menyuap. Lalu berapa? Juz 30 atau juz 1 miliar gitu mungkin, atau 100 juta. Itu sampai menggunakan juz gitu. 2 juz itu 200 juta. Contohnya seperti itu. Aduh, ampun, tobat. 10 juz 1 miliar. Itu dilakukan ternyata karena ada segelintir orang dari tokoh-tokoh kelompok partai seperti ini yang pernah saya menyaksikan, ya, bahwa boleh katanya korupsi tapi dengan syarat untuk umat.
Umat partainya sendiri bagi-bagi di antar pengurus partai. Yang paling gede ya pimpinan-pimpinan begitu. Kemudian sisanya untuk kader-kader, bukan untuk umat yang benar caranya. Gimana urusan ini? Duh, ampun dah. Jualan agama itu banyak sekali. Selain amilin wal muallafati qulubuhum wa hum man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun fil Islam. Bagi orang yang baru masuk ke dalam Islam, terlebih memang jika dia dalam keadaan dhaif. Ya. Dhaif artinya masih lemah. Entah secara keimanan, baru masuk Islam jadi masih lemah. Perlu dikuatkan, perlu dikasih sayangi, perlu perhatian dari saudara-saudara muslim. Atau juga bahkan secara ekonominya lemah. Bahkan menurut sebagian para mufassir, para ulama, andai pun masih terlihat dia berkecukupan sekalipun, dia boleh, bukan harus diberi. Mu'allaf ini boleh untuk diberi zakat. Boleh, walaupun terlihatnya agak berkecukupan lah atau berkecukupan. Tapi karena baru masuk Islam, boleh. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan perhatian dan juga mendidik dia bahwa Islam mengajarkan berbagi. Kalaupun diterima tidak apa-apa, kalau dia menolaknya, minta diberikan kepada yang lebih layak, ya sudah, tidak perlu dipaksa untuk menerima zakat, bagian zakat tersebut. Karena biasanya orang yang masuk Islam tuh orang-orang pintar. Umumnya orang masuk Islam tuh karena pintar, tapi orang keluar Islam kebanyakan justru karena ekonomi begitu. Karena hal-hal sepele urusan dunia ya. Yang nggak mau sholat lah, nggak mau ribet wudhu katanya. Karena jadi artis, ada artis yang begitu. Mu'allaf. Kemudian wafir riqab. Riqab hamba sahaya. Wahum al-mukatabuna. Mukatabatan sahihatan. Yang dimaksud dengan riqab itu adalah budak belian yang sedang mencicil pembayaran pembebasan dirinya, kemerdekaan dirinya kepada tuannya. Mencicil. Dia punya sedikit penghasilan, cicil. Ini untuk bayar pembebasan saya. Tentunya juga yang muslim. Tentunya yang muslim. Selain riqab, wal gharimina. Siapa gharim itu? Ayat al-madinin wahum ala thalathati adrubin. Yang dimaksud dengan orang yang memiliki hutang itu memang terdapat beberapa kategori. Di antaranya orang yang sedang mengislahkan dua kelompok, li islahi dzatil bain, al-hal bainal qaumi. Ketika ada persengketaan ataupun pertikaian antara dua kaum, perseteruan. Kemudian lantas
kita berupaya untuk memenuhi, ya, atau membayar yang menjadi tanggungan seseorang tersebut yang sedang bertikai. Walau sampai kita berhutang sekalipun, sampai kita berhutang, daripada nanti terjadi pembunuhan, cekcok, ribut, sudah biar saya yang bayar katanya. Padahal dirinya belum punya untuk membayarnya, sampai ngutang. Bukan untuk dirinya ngutangnya, untuk mengislahkan dua kelompok yang sedang bertikai, berseteru, yang dikhawatirkan akan terjadi keributan yang besar hingga pembunuhan terjadi. Kaya khafa fitnatan baina qabilataini tanaza'ata fi qatilin, yang dikhawatirkan terjadi peperangan di antara dua kabilah tersebut. Contoh, ada terjadi keributan, kerusuhan karena satu kelompok ini, kampung ini nyerang, tawuran lah contoh, sampai terjadi seseorang dari kampung yang lain, lawannya, rivalnya meninggal. Nah, akhirnya minta diat, minta tebusan, ganti rugi. Ini tetap kokoh, nggak mau lain sebagainya. Kita menengahi, daripada nanti semakin banyak korban, ya sudahlah, kita sampai ngutang. Untuk apa? Memberikan haknya yang minta diat tersebut. Dah, yang penting sudah rep menang, rep sirep karep kadep menang, mereng ingsun, begitulah. Ya gitu ya. Diam, sudah, jangan ribut saja. Lang bungkem tanpa pugeng, buntulu huriping manusia. Apa itu? Boleh kita mengambil dari baitul mal, dari harta zakat untuk kemaslahatan, memaslahatkan, menghindari keburukan atau darul mafasid, muqaddamun min jalbil masalih. Atau juga bagi orang yang sampai dia rela ngutang limaslahatin ammatin kabinai manzaratin au ammarati masjidin u'tiya indal ajzi 'anil naqdi la an ghairihi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, Imam Ar-Ruyani dan yang lainnya dari kedua ulama tersebut. Orang yang sampai ngutang demi apa? Demi kemaslahatan umum. Contoh, masjid ini mau roboh, padahal zakat tidak untuk masjid. Zakat tidak untuk masjid. Ketika masih ada asnaf-asnaf zakat ini di sekitaran kita, maka berikan kepada asnaf zakat. Jangan dulu kepada masjid, musola, jangan. Tapi andai ada satu orang yang memang benar-benar peduli, sampai-sampai dia ngutanglah. Untuk apa? Ini untuk benerin masjid, gak ada yang peduli soalnya. Itu plafon pada berjatuhan, kemudian tiangnya juga sudah hampir-hampir, khawatirlah, gak kuat, temboknya sudah mau roboh, sudah doyong. Nanti kalau ada yang sholat ketimpa gimana? Gak ada yang peduli. Sudahlah, saya ngutang deh. Ngutang, dia beresin tuh masjid supaya bisa tetap aman orang yang melaksanakan sholat di masjid. Nah, orang yang ngutang ini boleh dia mendapatkan bagian zakat, dikarenanya kan utangnya untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum. Contoh, di sebagian daerah yang sulit air, harus ada dam penampungan air. Ngambil pakai pipa PVC jauh dari sumberan air. Orang-orang nggak peduli itu untuk masjid kah dan untuk masyarakat umum. Akhirnya dia sampai ngutang dulu. Maka orang yang seperti ini ketika dia punya hutang,
untuk kemaslahatan umum boleh mendapatkan zakat. Nah, yang ketiganya adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya untuk bertahan hidup. Bukan yang disebut dengan gharim itu orang yang kaya yang punya utang. Ya siapa yang nggak punya utang? Banyak. Ada yang tidak punya utang, ada. Ya. Akan tetapi juga ternyata orang-orang kaya banyak punya utang. Bahkan yang punya pabrik, yang punya mobil mewah banyak yang masih utang. Apakah yang disebut gharim seperti itu kategorinya yang boleh mendapatkan zakat? Bukan. Tapi orang yang punya hutang banyak, terlilit hutang untuk bertahan hidup, untuk kemaslahatan hidupnya, bukan untuk bermewah-mewahan. Sekali lagi, bukan untuk bermewah-mewahan, tapi untuk bertahan hidup saja dia harus ngutang sana ngutang sini. Dan tidak ada aset yang bisa dijual yang bisa menutupi hutangnya kecuali tempat tinggalnya saja. Itu pun kalau dijual nanti dia harus pergi kemana, susah. Maka orang seperti ini boleh mendapatkan zakat. Gharimin, orang yang gali lubang tutup lubang dalam istilah utang untuk bertahan hidup, bukan untuk kemewahan. Wa fi sabilillahi, dan orang yang berjalan pada keridhaan Allah untuk agamanya Allah. Yang paling utama adalah al-jaish, al-ghuzah. Siapa al-ghuzah itu? Pasukan perang. Bagi pasukan perang yang mempertahankan kedaulatan bangsanya. Orang yang berjihad di medan tempur untuk membela agamanya. Siapa lagi selain itu? Masuk ke dalam kategori fisabilillah, guru ngaji yang sukarela, yang tidak mendapatkan honor dari pemerintah atau juga dari lembaga secara resmi, ya, dapat gaji bulanan, bukan yang seperti itu. Guru ngaji yang sukarela, dikasihnya pun sukarela juga, ada yang ngasih walaupun lembaga tapi tidak layak mungkin. Nah, yang seperti ini boleh. Tapi kalau gajinya tinggi, maka itu bukan berarti orang yang layak mendapatkan zakat. Santri orang yang sedang di pesantren thalabul ilmi, mereka layak mendapatkan zakat, boleh dikasih zakat fisabilillah mereka. Bagaimana dengan guru ngaji tidak dapat honor dari pemerintah, tidak ada honor juga secara resmi dari lembaga resmi, pokoknya ngandelin hadiah, pemberian hadiah, tapi hidupnya terlihat berkecukupan, maka justru ini juga harus diperhatikan, karena dalam surah Al-Baqarah seperti itu. Termasuk orang-orang mereka yang la yastati'una darban fil ard, tidak bisa usaha, tidak bisa kasab, tapi mereka mewakafkan dirinya untuk agama. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak ngerti, bahkan disebutnya jahil, orang-orang bodoh katanya, menganggap mereka ini sebagai orang yang berkecukupan, menganggap para pejuang ini sebagai orang yang berkecukupan. Kayaknya berkecukupan kok, layak hidupnya. Bagi orang-orang yang ternyata mendedikasikan hidupnya di jalan Allah,
hingga la yastati'una darban fil ard, tidak bisa kasab. Pokoknya sudah ngajar saja, dakwah saja, contoh seperti itu. Yahsabuhumul aghniya, yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Orang-orang awam sampai mengira beliau ini orang yang berkecukupan. Karena apa kok mengira orang ini berkecukupan? Minat ta'affuf. Saking beliau ini orang yang menjaga harkat martabat dirinya, kehormatannya. La yas'aluna an-nasa ilhafa, ya, ta'rifuhum bisimahum. Yang kalian itu sebetulnya bisa ngerti dengan ciri-cirinya. Tanda-tanda orang-orang seperti ini apa tuh? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta-minta paksa, tidak maksa-maksa minta-minta boro-boro gitu. Bikin proposal enggak, minta-minta sama jamaah juga enggak. Orang seperti ini harus diperhatikan. Itu Al-Quran. Pada dasarnya dia tidak mau meminta-minta kepada orang karena menjaga kehormatannya. Padahal dia tidak bekerja, dia tidak punya usaha. Dia cuma mengandalkan hadiah, pemberian atau lain sebagainya. Ada yang ngasih, nuhun, alhamdulillah diterima. Tidak mau minta-minta sama orang. Sudah saja. Nah, orang yang seperti ini perlu diperhatikan. Kayaknya dia berkecukupan, buktinya nggak minta-minta, nggak bikin proposal, kemudian ke jamaah juga nggak minta-minta. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan. Nggak suka merengek, kalaupun sakit, kalau punya masalah nggak suka merengek ke jamaahnya, itu tandanya. Layak orang seperti ini untuk diberikan nafkah, untuk diberikan nafkah. Terlebih mereka-mereka yang tadi berdedikasi untuk agama tanpa ada honor, gaji, dan dalam kondisi yang memang kesulitan, perlu untuk kita perhatikan dan diberikan hak mereka. Marbot masjid yang mereka sukarela pun itu masuk kategori ini. Tapi yang paling utama orang yang maju ke medan tempur tentunya, untuk mempertahankan agama dan juga kehormatan dan hak-hak bangsanya. Selain fisabilillah wabnis sabili dan juga ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Orang yang dalam perjalanan masafatul qasri, orang yang sedang melakukan perjalanan mencapai masafatul qasri. Masafatul qasri itu mencapai jarak diperbolehkannya qasar, ya, qasar atau juga jamak. Boleh orang seperti ini mendapatkan zakat bagi orang yang safarnya dalam safar kebaikan, safar mubah, safar bukan safar maksiat, bukan safar yang dimakruhkan apalagi yang diharamkan, tapi safarnya perjalanan yang memang benar-benar diperbolehkan menurut agama. Safaron mubahan min baladiz zakat awil marri bihi. Fayudfa'u ilaihi inda ihtiyajihi. Maka diberikan kepadanya ketika kita melihatnya memang dia dipandang membutuhkan bantuan, maka boleh menggunakan harta zakat untuk membantunya dalam perbekalankah, atau juga untuk ongkos perjalanan. Dia perlu
naik kendaraan, ya, ikut dengan kendaraan umum harus bayar. Saya rasa cukup ya. Tadi yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat muallaf yang baru masuk Islam, kemudian juga orang yang banyak hutang, gharimin, kemudian riqab dulu, riqab orang yang sedang membayar pembebasan dirinya, kemudian gharimin orang yang terlilit hutang untuk pertahanan hidup dia, mempertahankan keberlangsungan hidupnya yang layak, bukan yang berlebihan, yang mewah, bukan. Kemudian juga orang yang sedang berjuang fi sabilillah, mujahid. Kemudian bukan teroris enggak termasuk walaupun ngakunya mujahid. Dan juga ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan safar mubah. Demikian tentang penjabaran perihal asnaf zakat. Oleh karenanya kita terus pantengin ya channel Ahbabur Rasul Indonesia. Insyaallah nanti akan dibahas bab berikutnya tentang kewajiban qada dan fidyah. Mungkin insyaallah besok pagi tentang kewajiban qada dan fidyah bagi beberapa kategori orang yang diwajibkan bagi mereka qada sajakah, ada yang fidyah sajakah, ada yang qada dan fidyah, ada yang tidak wajib juga ada. Nanti insyaallah karena waktunya sekarang tidak cukup, kita akan bahas esok pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu iyyakum wa lakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.